Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari 94,2 Gema Suara FM dan RSU Muhammadiyah hadir menyapa Anda kembali pagi hari ini ya. Alhamdulillah pagi ini tim kita sudah datang on time sesuai dengan waktu dan sudah saatnya menyapa dan menemani Anda semuanya di mana saja berada yang pagi hari ini mungkin sedang menikmati sahur karena memang bisa jadi teman-teman kita sahurnya udah lewat nih Vin, karena kita 94,2 Gema Suara FM bisa diikuti juga melalui streaming di www.gemasurafm.com ya. Jadi bisa jadi jam-jam segini kalau di Arab itu masih agak sore ya, bisa jadi ya. Kalau di tempat lain bisa dilewat lah gitu aja ya. Saya masih bersama dengan Kevin, teman dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kevin. Halo Pak Ari. Oke, baik sehat ya hari ini kita bisa hadir lagi dan kita masih pagi ini kita akan masih membahas soal obat-obatan ya, masih obat-obatan dan Dr. Arum alhamdulillah sudah nyampe lagi di studio Merbabu 67 pagi ini. Ya, pagi Pak Ari. Sehat? Sehat. Oke, Dok, kita langsung aja. Mbak Arum ya. Jadi kaget tadi. Iya. Kaget. Profesi lainnya di Profesi lainnya. Ya Allah. Mbak Arum, memang lihat nggak dari obrolan kemarin itu saya memang sebenarnya apa ya? Antara puasa dan tidak puasa itu apakah sejauh mana pengaruh obat? Maksudnya agaknya susah banget nih Mbak ya. Enggak sebenarnya. Jadi cuman apakah memang beda begitu loh antara puasa dan tidak puasa kaitannya dengan kinerja obat di dalam tubuh kita? Nah itu maksud saya. Maksudnya ketika kita minum obat kondisi dalam satu hari puasa gitu ya. Misalkan Ramadan inilah, karena Ramadan kan kita harus merubah semuanya kan semuanya. Jadi malam hari semuanya sebenarnya itu berpengaruh atau sejauh mana efektivitas kaitannya dengan kinerja tubuh kita? Atau sama saja sebenarnya? Kalau dari segi obatnya, waktu kita minum, efektivitasnya sama ya? Sama ya? Sama ya sebenarnya. Cuma mungkin lebih ke obat gulanya, bukan obat gula, obat untuk pasien dengan diabetes gitu ya. Waktu misal pasiennya puasa gitu ya, terus dia kondisinya kan kita puasa berapa jam sih? Kurang lebihnya berapa ya? 16? Dari jam, ada nggak? Kira-kira jam 4 sampai jam sekitar 18 ya, 14 jaman. Iyalah. Iya 14 jaman itu pasien dengan diabetes gitu ya misalnya. Kan tidak kena karbo, tidak kena gula, tidak ada makanan selama 14 jam. Terus dianya minum obat nih ketika sudah buka atau sahur gitu ya. Mungkin di situ pengaruhnya Pak. Jadi kayak mungkin gula darahnya lebih cepat turun kayak gitu ya. Karena dalam sehari kan dalam 14 jam asupan gulanya, asupan karbonya kurang. Artinya secara umum sebenarnya nggak ada bedanya ya. Iya, jadi kinerja obat dan fungsi obat itu antara saat kita menjalankan ibadah puasa di Ramadan ini sama di luar Ramadan insya Allah tidak ada pengaruhnya ya Mbak ya. Oke, saya itu cuma ingin bertanya saja kalau misalkan kita tuh lupa minum obat, maksud saya gitu loh. Masanya harusnya 3 kali sehari. Nah, kalau misalkan lupa kalau malam kayak gitu terus lupa, sejauh mana ini? Misalnya lupa minum obat. Iya. Harusnya sahur tadi minum. Nah ini kelupaan nih. Atau mungkin malam, misalnya 3 kali kan, malam sebelum tidur mungkin. Nah ini kelupaan. Nah, gimana? Tetap minum sesuai aturan minum tadi ya, yang dijelaskan kemarin kayak gitu. Misalnya 3 kali sehari. Berarti jeda aturan minumnya tiap 5 jam. Terus lupa yang jam 11 gitu ya. Tetap aja minum yang jam 4. Yang jam 4 subuh. Jadi jam 4 2 nih? Enggak, tetap satu. Jadi untuk jumlah tabletnya sama. Terus lupakanlah yang jam 11 tadi, tapi minum yang tetap jam 4 itu nggak boleh lupa lagi. Jadi yang jam 4 subuh tadi harus benar-benar minum. Jangan sampai
lupa lagi. Jadi kayak nggak gitu. didobel, Pak. Nggak Berarti didobel. harus hanya 2 saja Iya, ya, nggak Vin? didobel, nggak dikodok gitu. Oke, iya bener-bener. Di skip aja ya. Iya. Tapi jangan kelupaan lagi. Pastikan tidak lupa. Tidak Oh. harus double, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, aman ya katakanlah. Ya namanya orang kan lupa, lupa kayak gini. Udah ngantuk gitu ya Pak Ari. Bisa jadi, bisa jadi. Lupa minum obat. Oke. Apalagi nih Vin, ayo Vin, coba Vin. Ya, jadi kalau kita sudah tahu nih cara mengonsumsi obat yang baik dan benar selama puasa seperti apa. Kalau penyimpanannya sendiri seperti apa Mbak Arum? Mungkin kalau penyimpanan obat sirup tuh harus di kulkas atau cukup dibiarkan saja misalnya di tempat-tempat di atas meja atau seperti apa? Kalau penyimpanan obat, jadi di bagian obat, gampangnya sirup ya. Sirup sekarang itu rata-rata ada keterangan cara penyimpanan obat. Dan tiap pabrik itu beda perlakuannya. Ada yang setelah dibuka itu tahannya, Maaf, saya tahan dulu. Beda pabrik atau beda obat? beda pabrik beda obat, gitu. Oh, bisa jadi katakanlah obat yang sama, Tapi dan pabriknya beda, cara penyimpanan juga beda. Iya, benar. Duh, kok Iya, bisa ya? Iya. Oke. Jadi tidak semua pabrik itu dia efektivitasnya sama, Pak. Gitu. Semakin mahal obatnya biasanya itu untuk penyimpanannya juga pendek. Oh, Kayak gitu ya. Tapi nggak semua. Tapi rata-rata untuk akhir-akhir ini memang begitu gitu loh ya. Misalnya sama-sama kandungannya paracetamol, pabrik A dengan pabrik B. Ada yang setelah dibuka dia cuma 28 hari bisa disimpan. Ada yang 6 bulan kayak gitu. Beda. Jadi beda pabrik, beda perlakuannya. Nah, kalau di sirup itu ada rata-rata ada cara penyimpanannya. Kemudian disimpannya di mana? Ada yang setelah dibuka mintanya di kulkas, karena biasanya kalau nggak ditaruh di kulkas dia teroksidasi gitu ya, jadinya menguning kayak gitu si sirupnya, si larutannya. Ada juga yang tidak perlu di kulkas, yang penting tempatnya sejuk di ruangan tapi yang sejuk, nggak yang panas kayak Nggak gitu. kena matahari secara langsung gitu ya. Iya, itu kalau sirup ya. Terus kalau untuk yang sediaan supo, jadi supo itu yang dimasukkan lewat anus kayak gitu ya. Itu penyimpanannya di kulkas. Kulkas. Iya, di kulkas. Itu pun bukan yang freezer, jadi itu beku. Chiller. Iya. Tapi yang bawah, ya itu gitu. Mbak, obat tuh masih ada? Kalau lanjutannya supo tadi tuh kalau bisa sediaan yang runcing. Yang runcing kan supo tuh kayak peluru gitu ya bentuknya. Nah, yang runcing tuh kalau bisa di bawah. Di bawah. Gitu. Jadi Nggak mendatar gitu ya? Oh, tegak gitu ya? Benar, gitu. Tegak berdiri dan yang runcing di bawah kalau bisa. Jadi biar stabil aja, biar dia sesuai dengan buatan pabriknya kayak gitu. Gitu. Ada expirednya nggak sih Mbak sebenarnya obat itu? Ada kadaluarsanya nama obatnya? Jadi kadaluarsa obat kalau dari farmasi ya itu ada 2 Pak. Ada kadaluarsa yang dari pabrik. Misalnya saya beli, contohnya paracetamol lagi ya gampangnya. Saya beli di kotaknya, di kemasannya keterangannya expirednya tahun 2026 gitu ya. Sirup nih misalnya 2026. Itu kadaluarsa dari pabrik. Kalau dari segi kefarmasian ada namanya beyond use date. Jadi ketika dibuka, dia expirednya berapa lama? Itu tadi yang kita bahas cara penyimpanannya. Itu namanya beyond use date. Jadi expired yang setelah kita buka kemasannya, kayak gitu. Ya, aman dikonsumsinya Iya, sampai berapa hari aja iya, gitu ya? Benar, kayak gitu. Jadi untuk kadaluarsa ada 2 tadi ya. Ada yang dari pabrik, ada juga yang setelah dibuka kemasan itu dibuka. Maksudnya setelah dibuka gimana sih Vin? Gimana Maksudnya nih gini Mbak? Pak Ade, kalau belum dibuka dia bisa dikonsumsi sampai sesuai dengan pabrik. kadaluarsa pabrik. Kalau Nanti sudah setelah dibuka gimana? Dibuka, cuma bisanya tadi Misalnya sesuai cara penyimpanannya cuma 3 bulan atau 6 bulan gitu. Oh. Jadi kadaluarsa itu ada siap. 2 gitu. mungkin Mbak Arum perbedaannya mungkin kalau yang misal sirup ini masih aman dikonsumsi kan berarti kan
warnanya tetap atau gimana? Kalau sudah tidak aman dikonsumsi atau melewati bionusdat tadi Bionusdat. seperti apa? Nah ini maksud saya, yang Iya, saya tanyakan ciri-cirinya ini, kan. benar-benar. Ya. Mungkin kadang Kamu ada tahu orang aja yang- deh, Vin, ya Vin. Kadang ada orang yang lupa bukanya kemarin dari tanggal berapa ya, ini masih aman dikonsumsi apa enggak? Ciri-cirinya Oke. mungkin. Iya. Jadi waktu pertama kali beli, kalau bisa pastikan tuh kita kenali baunya sama waktu nuang gitu ya. Ini misalnya sirup gitu ya. Kita nuang, kita tahu warnanya. Oh ini masih merah kayak gitu. Terus kita lupa deh udah nyimpan berapa lama. Padahal di kemasannya cuma boleh 3 bulan. Kita perhatikan lagi baunya. Terus waktu nuang juga kita perhatikan ada perubahan warna atau enggak. Sama sediaannya itu apa ya bahasanya kayak ngendap, ada endapan kayak gitu atau enggak gitu. Endapannya kalau dikocok terus dia bisa larut jadi satu mungkin masih boleh ya, tapi kalau sudah mengendap terus gak yakin sebaiknya nggak usah dilanjut aja gitu. Mbak, boleh nggak ini? Mohon maaf nih, ini nek saya dan itu kriteria bukan hanya saya sih, Vin. Jadi banyak katakanlah mungkin yang sakit, kemudian ada obat dari dokter, kemudian tidak habis tuh disimpan, dibiarin aja. Nanti suatu saat sakit lagi, ya bukan suatu saat sakit, jadi minum lagi nih. Nah, maksud saya itu, boleh nggak ini nyimpen obat-obat yang kayak gitu dalam jangka waktu tertentu gitu, direkomendasi nggak sih sebenarnya? Ya, boleh Pak. Oh, boleh? Misalnya kayak tablet gitu kan. Kan tidak semua tablet kita bukain. Iya, betul, Nah, betul. kayak gitu kan. Selama tertera ada expired dari pabriknya, Iya, itu jelas ya, dan belum melebihi expired dari pabriknya, monggo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus waktu dibuka, dia tidak teroksidasi, maksudnya tabletnya itu tidak berubah warna. Kadang karena saking lamanya nyimpen tuh ada yang jadi bintik-bintik kayak gitu atau agak menguning kayak gitu, itu monggo nggak apa-apa, tetap dipakai aja, tetap Boleh diminum. ya? Boleh. Dan selama penyimpanannya benar sesuai yang diminta. Biasanya kan ada yang minta di suhu yang tidak panas, di ruangan yang sejuk kayak gitu, monggo nggak apa-apa. Aman Kayak berarti, gitu. Vin. Ya biasanya Aman gitu sih kalau soalnya. tablet-tablet Iya, ya, biasanya kan kata-kata kalau boleh kita ya. tak buka kayak sirup gitu. Betul. Jadi dipakai lagi. Udah tuh obatnya masih itu di sana, pasti gitu, mah ambil lagi. Nah, gitu. Sih, tapi beli lagi. Makanya kalau bisa itu nyimpen obatnya itu jangan motong yang ada keterangan expirednya, Iya. tanggal kadaluarsanya gitu. Jadi pakai sisi yang lain dulu kayak gitu sih. Jadi nggak tahu ya ini kadaluarsanya kapan, udah Iya, diminum aja gitu. betul. Atau mau lagi, ini saya agak terlepas dari ini, Iya. Dok. Kok dok lagi ya, mohon maaf baru. Semoga kapan-kapan bisa jadi dokter. Semoga kapan-kapan bisa jadi dokter. Bisa nggak ini? Sekolah lagi. Sekolah lagi ya. Anaknya. Oh betul, amin. Oke. Nah, maksud saya gini, kita itu kadang-kadang kan, ya misalkan saya sakit flu katakanlah ke dokter. Nah, itu diobati X katakanlah. Nah, besok saat saya flu, saya beli sendiri X. Boleh ya kayak gini? Atau sebaiknya seperti apa? Kembali lagi ke logo obatnya. Oke. Ya, jadi misalnya Bapak cocok nih sama resepnya dokter, Iya, bawa dititeni. contohnya ke apotik. Nah, itu pasti apotiknya lihat dulu. Oh, ini kandungannya harus menggunakan resep dokter. Biasanya juga apotik bisa nyarikan yang isinya sama, nah, tapi dengan logo hijau. Nggak, kalau obat batuk pilek biru sih logonya gitu. Kita carikan yang sama biasanya gitu. Kita tawarkan lagi. Kalau ini menggunakan resep dokter, kita punyanya ini masih boleh dibeli tanpa resep dokter gitu. Kita tawarkan lagi ke pasiennya menghendaki atau enggak. Prinsipnya bisa ya. Tergantung kandungannya. Obatnya. Oke. Iya. Siap. Ayo Vin, apa Vin? Kira-kira Vin. Iya Mbak Arum, mungkin tentang efek samping obat. Jadi kan ketika kita minum obat kadang efek sampingnya macam-macam ya. Kadang ada yang mengantuk gitu. Sebenarnya tujuannya apa? Kenapa kita dibuat mengantuk gitu? Kenapa nggak minum obat terus Enak tetap iya, bisa aktivitas aja gitu, kayak gitu. aktivitas kan kita pengen Betul. minum obat tapi kita mungkin harus bekerja atau seperti apa gitu. Iya. Efek samping itu termasuk dari yang dijelaskan di awal tadi ya, efek yang tidak dikehendaki. Jadi efek yang tidak dikehendaki itu selain alergi bisa juga efek samping tadi ya, salah satunya mengantuk
kayak gitu. Atau mual atau pusing setelah minum obat itu namanya efek samping, efek yang tidak dikehendaki. Bukan maksudnya obat itu sengaja dibuat agar kita ngantuk, nggak kayak gitu. Ada obat yang keluhannya pasiennya tuh nyeri yang nggak bisa tertahan, nyeri akut gitu. Dikasihlah, diresepkanlah obat nyeri. Ternyata dalam perjalanannya, setelah dia bekerja di dalam tubuh, dia menghasilkan efek mengantuk kayak gitu. Dan sisi baiknya gitu ya, karena ada efek mengantuk tadi, pasiennya jadi bisa istirahat kan, ya gitu. Yang dari tadi, yang nyeri luar biasa setelah minum obat itu, jadinya pasiennya ngantuk, bisa istirahat, tidak merasakan nyerinya gitu ya. Ada juga gampangnya obat batuk pilek. Obat batuk pilek rata-rata semua ngantuk kan. Ya, sebenarnya dia tuh di dalam tubuh kerjanya itu adalah memblok histamin. Jadi histamin tuh setelah diblok di dalam tubuh, dia membuat kita tuh ngantuk gitu loh. Efeknya ngantuk karena histamin tadi diblok, kita jadinya ngantuk. Dan dengan adanya efek ngantuk tadi, pasien yang tadinya bersin-bersin, pusing segala macam karena batuk pileknya, jadi bisa istirahat. Kayak gitu. Jadi bukan memang disengaja, tapi ya memang dalam perjalanannya ternyata dia menimbulkan ngantuk. Jadi yang gitu diserang itu supaya bisa ngantuknya, supaya yang lain-lainnya nggak terasa gitu ya dok ya? Iya Mbak ya? Ya mungkin kayak obat mabuk perjalanan gitu ya Mbak Arum. Mungkin kita disuruh tidur biar nggak mabuk gitu. Iya benar. Kayak gitu, gampangnya kayak gitu. Ya. Oke Vin, nanti kita lanjut lagi ya Vin ya. Kita jeda dulu, kita nikmati sahur kita pagi hari ini bersama-sama. Teman-teman yang belum menikmati sahur silahkan saat bareng-bareng dengan kita nanti sahur bareng. Setelah itu tetap mendengarkan Obsesi, tetap menyimak Obsesi. Dan sekali lagi Obsesi bisa Anda lihat di channel YouTube-nya Gema Surya FM dan di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kita akan balik lagi setelah jeda berikut. Baik, kita lanjut lagi dan kita masih di Obsesi Teman, obrolan sehat sahur dini hari di sesi ini, dan masih ada Gavin, ada Mbak Arum, apoteker dari RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Jangan lupa yang sudah menikmati sahur berdoa untuk melaksanakan ibadah puasa esok hari ya. Kita lanjut lagi teman. Vin, kita mau nanya soal apa Vin tadi Vin? Antibiotik ya. Sekarang kan isunya lagi rame nih terkait dengan penggunaan antibiotik ini. Sebenarnya apa sih Mbak antibiotik itu dan apa keperluannya di tubuh? Kemudian kayaknya kalau nggak salah ada gerakan untuk mengurangi penggunaan antibiotik, betul? Atau apa? Bukan mengurangi penggunaan antibiotik ya, tapi jangan sembarangan beli antibiotik yang tidak diresepkan oleh dokter. Jangan sembarangan, bukan mengurangi dan melarang bukan ya, tapi jangan sembarangan. Sebaiknya harus dengan resep dokter kayak gitu. Jadi antibiotik itu kan di bahan yang digunakan untuk melawan bakteri, melawan virus kayak gitu ya Pak. Ketika kita minum antibiotik itu kerjanya dia nanti akan masuk ke dalam bakteri, terus dia akan merusak si enzim-enzim bakteri, sehingga bakteri di dalam tubuh tuh nggak jadi berkembang, nggak jadi banyak kayak gitu ya. Nah, misalnya kita itu tidak menekan penggunaan antibiotik, gitu ya, sedikit-sedikit batuk pilek antibiotik. Pusing dikit, sakit gigi, antibiotik gitu ya. Beli sembarangan di apotek. Terus minumnya nggak sampai tuntas gitu ya. Minumnya misalnya 2 tablet gitu. Sudah sembuh, sudah enakan. Sudah enak kayak gitu. Akhirnya yang tadinya antibiotik di dalam tubuh merusak si enzim ini, karena kita udah stop ya. Si bakteri mikir, oh antibiotik udah mundur nih gitu ya. Udah selesai nih, udah nyerang kita. Akhirnya si bakteri tadi dia membuat enzim yang baru. Dia akan berkembang lagi semakin banyak. Dia membuat lapisan yang lebih tebal lagi. Jadi pertahanan diri gitu ya, biasa. Lebih kuat lagi gitu ya. Jadi ketika antibiotik mau kita minum lagi, jangan misalnya ada yang kemarin-kemarin sudah ketawa aja dia gitu ya. Iya, jadi dia udah lebih tebal dan itu istilahnya resisten. Oh, gitu. resisten. Oh, itu ya. Iya. Nah, sekarang tuh sudah banyak golongan antibiotik yang resisten gitu. Itu
waktu di zaman kita ini aja udah banyak yang resisten, gimana nantinya gitu anak cucu kita gitu kalau semakin banyak antibiotik yang resisten. Makanya untuk penggunaan antibiotik ini butuh perhatian khusus ya, maksudnya kalau bisa jangan sedikit-sedikit pakai antibiotik kalau tidak diresepkan dokter. Ya. Seluruh penyakit itu mesti pakai antibiotik ya dok? Enggak. Oh enggak? Enggak. Biasanya mengarah kalau diagnosa curiganya dokter itu curiganya ini mengarahnya ke infeksi. Gitu. Itu yang perlu antibiotik. Ya, enggak semuanya. Kalau cuma pusing gitu enggak perlu antibiotik gitu. Biasanya lebih ke infeksi. Misalnya kalau ada luka nanah nggak sembuh-sembuh gitu, biasanya dokter pakai antibiotik. Atau panas berhari-hari yang ternyata hasil labnya itu mengarahnya ke suatu penyakit karena infeksi, itu baru pakai antibiotik. Jadi harus ada data objektifnya, pendukungnya untuk penggunaan antibiotik itu. Terus berapa lama dianggap cukup konsumsi antibiotik itu? Berapa lama atau batasannya? Katakan tadi dikatakan kalau cuma jangan 2 lah, itu masih kurang. Nah, terus emang berapa itu? Iya, beda-beda, tiap golongan beda. Ada yang antibiotik minumnya sehari sekali 5 hari, itu udah cukup. Ada yang 3 kali sehari selama 3 hari, ada yang 2 kali sehari selama 5 hari, kayak gitu. Jadi tergantung dari persepannya dokter juga, dan beda golongan juga beda ini perlakuan untuk cara minumnya, kayak gitu. Mohon maaf sebentar Vin, saya soalnya punya banyak pengalaman nih kalau kan biasanya kita boleh nih beli di luar nih, boleh kan? Untuk saat ini bukan agak susah, sudah susah. Sudah susah. Nggak bisa ya? Nggak bisa sembarangan lagi. Iya, karena resisten tadi. Banyak kuman yang bakteri yang mulai resisten sama antibiotik. Jadi kayak ada gerakan untuk jangan sembarangan menjualkan atau minum antibiotik. Iya. Biasanya kan, ya ini kalau misalkan boleh lah, ini tanya deh, kalau misalkan biasanya boleh kan kita dikasih 1 tablet itu isinya berapa, lupa saya, 10 atau berapa itu lebih? Ya misalnya paling yang sering dijualin tuh amoxicillin kayak Ya, gitu ya. betul. Nah ini maksud saya mau ke situ nih. Pasti ngejualinnya 1 strip. Iya 1 strip, betul. Mungkin ada yang masih yang ngejualin, tapi harus benar-benar 1 strip. Jadi menjualkannya untuk 3 hari minum, 3 kali sehari 3 hari minum gitu, nggak ngecer. Jadi disertai juga dengan edukasi, ini antibiotik Pak Bu, harus diminum sampai habis, rutin dan sampai habis kayak gitu. Oke. Dan itu memang harus habis ya. Saya pengen penekan lagi stresnya ini harus habis ya. Iya. Karena pengalaman saya kalau biasanya mungkin 2-3 sudah sembuh gitu udah lah selesai. Biasanya 2 tablet aja udah enak badannya, terus gitu ya. stop. Ya itu tadi resikonya nanti bakterinya itu udah kayak wah antibiotik udah mundur nih, ayo kita berkembang lagi, ayo kita bikin lapisan yang lebih tebal lagi. Nanti ketika ada keluhan antibiotik masuk, ya udah dia sudah punya pertahanan diri gitu. Ini. Jadi yang dihabiskan Pak Ari. Iya, makanya ini saya bilang kadang-kadang kan udah enak ini Pak. Iya, Wajar kan kalau kadang-kadang. obatnya yang sama diminum lagi sudah nggak anu lagi ya. gitu. Betul. Bakterinya. Oke. Saya itu termasuk boleh nggak ini ya? Boleh ya sebentar ya. Saya itu termasuk atau karena faktor usia saya nggak tahu. Kadang-kadang saya sama istri itu diskusi. Obat yang sama itu menurut saya minum saat saya masih sama seperti Wasis, itu saya sudah enakan. Tapi sekarang enggak, paling butuh waktu plus 2 hari lah begitu. Apa yang terjadi Pak? Apakah mungkin karena ada resistensi tadi ya, atau apa ini? Atau karena faktor usia? Enggak mau jujur saja ini. Resistensi bisa, atau mungkin karena tubuh udah biasa nih, udah biasa. Ya sembuh sih Mbak sebenarnya, tapi waktunya saya bisa ngelihat tuh waktunya bertambah 2 hari lah rata-rata sekarang. Atau faktor ini juga bisa sih Pak, makanan. Waktu Bapak seumur Mas Wasis sama sekarang kan makanannya beda, jadi bisa mempengaruhi si kerja obat kayak gitu kan juga bisa. Ya udah, oke. Saya sempat bingung juga Vin ini diskusi dengan istri. Nah kadang-kadang kayak gitu. Nah ini apa ya yang terjadi yang penyakit yang sama, obat yang sama, tapi sekarang range-nya itu agak sedikit panjang. Usia gitu juga mempengaruhi. Mempengaruhi ya? Wajar berarti Mas Aziz. Oke. Ayo Vin, nama Vin. Ya, mungkin sekarang yang ingin ditanyakan itu tentang makanan ya. Kalau kita minum obat itu sebaiknya itu makannya
makanannya atau minuman yang menyertainya itu apa Mbak Arum? Atau ada yang perlu dihindari? Kadang kan ada ya Pak Ari. Misal kita jangan minum obat sama pakai soda gitu, bikin kejang-kejang keracunan gitu kan ya. Betul, betul. Sebenarnya apa yang perlu, makanan-makanan atau minuman yang perlu dihindari saat minum obat? Ya. Makanan atau minuman yang dihindari, karena tadi kita nyinggung antibiotik ya. Jadi susu itu salah satu minuman yang kalau kita sudah minum obat, dia bisa menetralkan si obat, terutama antibiotik kayak gitu. Jadi kalau memang harus minum susu, usahakan diberi jarak 2 jam. Antibiotiknya dulu, baru susunya kayak gitu. Terus teh itu juga dia bisa mengikat si obat. Jadi kerjanya kurang maksimal di dalam tubuh. Jadi lebih bagus tadi minumnya dengan air putih kayak gitu. Nah, terus Apalagi? Degan? Lebih bagusnya dengan air putih. Enggak, degan itu katanya juga bisa menetralkan, benar nggak ini? Kalau degan, Jangan minum degan lah setelah minum obat, nanti bisa jadi netral obat. Bisa saja apa istilahnya tadi? Netral. kalau selama ini sih yang kita pelajari itu susu Pak, yang benar-benar Bisa ya? iya. Kalau degan Belum. Kalau belum. pisang mungkin, pisang kan sering banyak orang minum obat dengan pisang. Oh, dibantu gitu. dengan pisang. Iya. Selama obatnya itu boleh diminum sudah makan, monggo ya. Tapi kalau obatnya itu obat yang sebelum makan kan jadi percuma ya. Ada pisang, ada makanan, jadi kurang maksimal kan nanti gitu. Jadi pakai air putih kayak gitu. Dok, dok lagi. Ini kayaknya Kalau aura dokter saya baru nih saya. Oke, baru. ya. Boleh nggak minum obat itu? Mohon maaf. Saya itu kalau minum obat bisa jadi 4-5 itu sekali. Apakah harus sekali-kali atau boleh nih kalau Gimana jadi? Pak Ari 45? Oh, bisa saya. Obat apa itu, Pak? Misalkan kapsul kecil, kapsul tablet itu sekali 5 sekalian langsung saya itu berbeda Berpaketan, jenis. Iya. paketan. Berbeda jenis. Iya, paketan ya biasanya ya, misalnya. boleh nggak kayak gitu atau Mijulino, harus satu-satu? kayak gitu ya? Oh, bukan Mijulino. Apa? Misalkan obat-obat dari dokter lah, itu kan misalkan ada 4 jenis gitu. Itu biasanya kalau semuanya di dalam tablet itu mesti langsung saya minum. Dia diabetes, tekanan darah tinggi juga, iya. terus jadi satu gitu kayaknya. Boleh nggak? Gitu ya. Pasien di sini banyak Pak Ari yang kayak gitu, obatnya banyak. Obat banyak itu selama interaksi antara satu obat dengan yang lainnya itu saling sinergi ya bahasanya, saling mendukung. Jadi ketika obat satu ini dengan satu ini diminum, dia saling meningkatkan, itu boleh kayak gitu. Biasanya obat-obat dengan pasien diabetes mellitus itu obatnya rata-rata lebih dari satu karena saling membantu ya untuk meningkatkan obat kayak gitu. Selama itu diresepkan oleh dokter, monggo gitu. Tapi kalau kasusnya misalnya dokternya 2 nih ternyata obatnya kok ternyata golongannya sama ya kayak gitu. Nah di situ tugasnya saya dan teman-teman kayak gitu untuk cari interaksinya gimana ya. Oh ternyata kalau obat ini dengan ini salah satunya jadi turun nih kayak gitu. Atau kalau ini kedobelan nih, nanti bahaya pasiennya, dosisnya terlalu over nanti. Itu sih yang perlu komunikasi lagi sama dokter kayak gitu. Tapi prinsipnya boleh nggak perilaku kayak gitu, minum obat bersama-sama gitu? Boleh selama itu memang persepan dari dokter. Pak Ari ya misalnya. Atau misalnya Pak Ari minum obat untuk panas ditambah vitamin kan boleh. Ya, gitu. itu langsung aja gitu, Iya, nggak usah satu-satu gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa itu tadi belinya di tempat yang ada praktek kefarmasiannya. Jadi nanti kita ngecek sekalian ada nggak sih interaksi antara obat satu dengan satunya. Interaksinya itu lebih ke arah yang bagus, saling mendukung, atau malah nggak baik atau mengurangi salah satu obatnya. Kayak gini boleh nggak ini ditanyain ke apa istilahnya apa ya? Ya ke apa apoteker. Boleh ditanyain. Boleh. Maksudnya pasiennya konsultasi. Oh iya. Kita tempat untuk konsultasi. Oh bisa ya? Iya boleh. Oke, jadi kita misalkan wah ini konseling obat juga ya. Iya. Boleh. Boleh.
Sangat-sangat ditanyakan. boleh. Oke, Ya. oke. Ya, berarti teman-teman yang di rumah jangan segan-segan untuk tanya ke apoteker terkait dengan obat. Apakah obatnya saling mendukung, apakah obatnya bertentangan, apakah obat ini ya banyak lah. Iya. Itu ya. Oke. Baik, sebelum kita buka sini, ada apa saja nih? Nanti jangan sampai kelupaan yang dimiliki oleh Mbak Farmasi RS Arum. Muhammadiyah Ponorogo. Jadi ya. apa kehebatan apa ya? Fasilitas yang diberikan Istilahnya apa? oleh RS Muhammadiyah Ponorogo. Divisi atau apa sih? Kalau Instalasi. apoteker instalasi, saya Iya. mikir instalasi farmasi. farmasi. Apa ini? Oh iya, instalasi farmasi dalam Dalam mengurai antrian obat ya Pak Ari dalam mungkin. mengurangi antrean obat. Ya apa saja monggo. Kalau dimulai dari antrian obat ya, alhamdulillah sekarang tuh pasiennya itu semakin meningkat terus, tambah dokter, tambah pasien yang jumlahnya semakin meningkat. Terus kita di sini itu mengurangi antrian. Jadi gini Pak Ari, poli itu kan banyak, Yeah. ada poli penyakit dalam, jantung, bedah, semuanya kan rata-rata dapat obat dan mereka tuh berkumpul jadi satu di instalasi farmasi untuk mendapatkan obat. Kita di sini selalu cari cara ya, cari formula yang pas gimana pasien itu nggak terlalu lama nunggu obat, karena obat itu nggak semudah itu ya, maksudnya ini resep kita mengerjakan, nggak ada obat yang harus diracik juga kayak gitu. Dan kalau meracik pun itu kita Diracik itu yang ditumbuh itu ya, Mbak? bener. Kalau Oke. untuk sekarang di blender Pak Ari. Oh, maaf. Kalau di ini Lama-lama gitu. dalam Oh, gitu sehari ya? itu pasiennya tuh Oh, gitu lebih ya? dari 10. Siap. Belum lagi pasien anak-anak rata-rata itu puyer kan. Iya. Puyer itu yang di blender terus kita bagi terus di kertas perkamen itu ya. Nah, kalau obat racikan itu kita begitu dapat resep kita harus hitung dulu dosisnya. Dengan usia segini, dengan berat badan segini, kita harus ini udah tepat kayak gitu, baru kita bisa meracik. Ya itu jadi dari mulai ngitungnya aja butuh waktu hingga pengerjaan hingga pengemasan. Jadi kita cari formulasinya itu yang pertama untuk pasien rawat jalan itu kita buka 2. Ada di lantai atas, di lantai 3, sama di lantai 2. Itu untuk rawat jalan. Iya. Terus untuk yang rawat inap, kita ada untuk pengerjaan pasien rawat inap itu ada di lantai 3. Jadi satu sama pasien rawat jalan, cuma petugasnya sendiri-sendiri ya. Oh, beda-beda, dibedain ya. Oke. Sama ada yang di bawah untuk antrian IGD gitu. Ya, itu ada deponya sendiri untuk pengerjaan. Itu ya kita cari formulasi kayak gitu. Jadi biar kita mengurai, maksudnya ibaratnya gimana caranya pasien nggak terlalu lama menunggu. Kalaupun pasien tidak mau menunggu obat terlalu lama, kita juga ada yang namanya pelayanan antar obat, antarmu. Oh, Iya, mantap. antarmu. RSU Muhammadiyah sudah ada ya? Sudah, Oke. itu sudah berjalan juga dan tanpa biaya. Tanpa dipungut biaya. Tapi dengan radius itu sekitar 5 km. Dari 15 km. dari titik rumah sakit nih. Iya. Oh, gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti begitu pasien sudah ketemu dokter, sudah mendapatkan karcis, tinggal ke antarmu aja, pelayanan antar obat antarmu. Ya, di sana dicatat ininya, alamatnya, nomor telepon secara lengkap. Nanti kalau sudah ke farmasi, terus kita cek obatnya, kita jelaskan obat yang diantar apa aja, cara minumnya, cara penyimpanannya. Ya sudah, setelah itu pasien bisa kembali, tinggal nunggu obat di rumah. Kayak gitu. Sudah one day one service? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Kecuali Kalau mungkin sore ya? pasiennya Atau malam? membludak, Oh. terus misalnya libur yang dokter libur tanggal merah 2 hari 3 hari tanggal merah kayak gitu kan, pasti hari berikutnya membludak nih. Nah, ternyata petugasnya kewalahan. Nah, nanti kita informasikan ke pasien bahwa mungkin pengantarannya dipending besok kayak gitu, besok pagi. Anak pasti diantar hari itu juga. Kalau untuk? Anak. Oh gitu ya? Untuk anak pasti diantar hari itu juga. Kalian nggak ditunda. Nggak ditunda ya? Oke.
Jadi sudah seperti itu ya layanan yang ada di RSU Muhammadiyah terkait dengan obat. Ada lagi Bik, jawab yang obat-obatan sudah cukup. Oke, saya tadi mau tanya apa ya Mbak ya? Ya, Terkait monggo. dengan obat ini, terkait dengan itu sudah free ya? Jadi semuanya free dan siapapun begitu. Iya. Oke. Di dalam radius kayaknya diharuskan atau ini masih boleh memilih? Katakanlah, oh kalau saya pengen ya saya tak biar diantar airmu lagi, antarmu ya. Atau gimana Mbak? Iya. Kita biasanya ada petugasnya kan Pak Ari, ada petugasnya yang ibaratnya menawarkan apa ya bahasanya, Oh gitu. menginformasikan. Oh jadi boleh. Ha-ha. Nunggu boleh, masih boleh. Biasanya pasien yang belum tahu ada layanan antarmu masih menunggu sih, atau yang rumahnya dekat-dekat sinilah itu nunggu. Tapi petugasnya si antarmu ini biasanya dia keliling. Pak, obatnya bisa diantar loh, kita bisa loh mengantar gitu tanpa biaya tambahan loh daripada menunggu kayak gitu. Jadi ada petugas yang aktif untuk informasi. Kalau sebaiknya sih diantar. Ya yang di radius mestinya sebaiknya juga diantar aja ya Mbak. Lebih enak, jadi mengurangi, iya betul. Antrian Pengurangan obat. juga. Jadi kan enak, jadi tinggal keluar dari ruang pemeriksaan dokter, kemudian ke loket antarmu kan sudah selesai, ditinggal aja nanti insya Allah sore rumah. bisa nyampe rumah. Iya. Oke, aman insya Allah. Ya. Petugasnya pun kita informasikan obatnya ini jangan dibawa, misalnya kayak insulin gitu ya, jangan. Insulin kan harus sejuk gitu ya. Insulin itu obat gula yang disuntik gitu Pak. Iya, Nah itu kalau bisa terselindung dari panas kayak gitu. Petugasnya kita informasikan cara bawa, cara ininya, gitu obatnya itu. Baik. Sudah dikode Pak Ari. Iya sudah dikode betul. Sudah dikode, waktunya sebentar lagi imsak. Nah, ya gitu ya. Oke, Barum terima kasih. Sudah 2 hari menemani kita di Obsesi pagi hari ini. Kita berharap lain waktu bisa ketemu lagi ya Vin ya. Kita masih ngobrol soal obat dan obat-obat. Ini sekali lagi matur sembah nuwun sudah bersama dengan kita. Vin, kita pamit dulu dari Obsesi pagi hari ini, dan sekali lagi yang belum menikmati sahur silahkan segera nikmati sahur Anda pagi ini, dan jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari. Jangan lupa Obsesi bisa Anda saksikan juga di channel YouTube-nya Gema Surya FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Barum, terima kasih. Ya Vin, kita pamit dulu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.